Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Katarina Kewa SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SD Impres Waibalun, Kabupaten Flores Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sistem Among menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak pada murid, budi pekerti, Trikon Ki Hajar Dewantara, kontinu, konvergen, konsentris, merdeka lahir dan batin, pendidikan bukan tabulasa, pendidikan seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Saya akan merefleksi diri saya dengan 3 pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selalu mengandalkan ceramah dalam memberikan pembelajaran di kelas dan memiliki gaya pengajaran yang mendominasikan penjelasan yang verbal. Kurang memahami karakteristik anak. Saya selalu menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Ketuntasan belajar siswa dilihat dari KKM dan aspek kognitif saja. Materi yang diajarkan kadang tidak relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. Ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Suasana kelas menjadi sepi pada saat saya memberi materi, anak-anak menjadi lesu dan tidak semangat dan menjadi pasif saat saya memberikan pertanyaan. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Saya mulai membuka diri terhadap pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa. Siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pembelajaran berfokus pada siswa, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai kodratnya. Siswa didorong untuk menganalisis, mempertanyakan, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi dunia nyata. Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa.
Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Suasana kelas menjadi lebih aktif dan semangat di saat saya memberikan pertanyaan yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mendorong kemandirian. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus mendorong kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. Saya dapat menerapkan ini dengan memberikan kesempatan kepada siswa di sekolah saya untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, atau tugas-tugas lainnya. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menghargai keanekaragaman. Ki Hajar Dewantara mengadvokasikan pentingnya menghargai keberagaman dalam pendidikan. Di sekolah SD Impres Waibalun, anak-anak didik saya selalu menghargai keberagaman dan menghormati perbedaan siswa berdasarkan latar belakang, kepercayaan, atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak. Siswa selalu saling menghargai satu sama lainnya tanpa melihat status sosial dan latar belakang keluarganya. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Di sini anak-anak didik saya selalu belajar untuk mencintai budayanya dengan membuat makanan lokal seperti kue nome atau kue putu, sayur rumpu rampe. Selalu memakai kain tenun daerah Flores Timur. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Fokus pada pembentukan karakter yang baik selain pembelajaran akademik. Saya membantu siswa membangun karakter yang baik seperti etika, kerjasama, dan tanggung jawab, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan sukarela di dalam dan di luar sekolah.